Hai teman-teman, jadi kembali lagi bersama saya Lutfi Azharul Lu'luil Maknun dengan NIM 22411402124. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat Google Classroom dan Google Formulir dengan mudah. Selamat menyaksikan. Oke, langsung aja ke langkah pertama. Pastikan kalian punya koneksi internet yang baik dan lancar ya. Selanjutnya, kalian bisa buka Google, lalu klik pada kolom pencarian, ketik Google Classroom hingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalian bisa klik login. Nah, lalu masuk dengan akun email kalian. Jika sudah masuk, maka akan terlihat seperti ini tampilan Google Classroom-nya. Nah, pada bagian pojok kanan atas itu terdapat 3 poin. Yang pertama itu ada tanda plus. Nah, di bagian ini kita bisa gabung ke kelas dan buat kelas. Nah, yang pertama kita ke gabung ke kelas dulu. Nah, pada bagian ini di situ terlihat ada kolom untuk memasukkan kode kelas yang telah dibuat sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya kita ke buat kelas. Nah, di bagian ini kita setujui itu, lalu lanjutkan. Nah, di sini langsung kita diarahkan untuk membuat kelas. Untuk namanya sendiri, saya menggunakan nama mata pelajarannya, nama mata pelajaran yang diampu yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk bagian di sini saya isi dengan kelas. Nah, untuk mata pelajaran dan ruang bisa dikosongi, lalu kita klik ke buat. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di bagian kiri terdapat kode kelas yang bisa disalin link dengan undangan atau dengan memasukkan kode di bagian gabung kelas yang tadi. Selanjutnya di sini kita juga bisa menyesuaikan tema dan warna. Di sini ada pilih foto dan upload foto. Nah, di sini saya mau ganti fotonya, dan di sini udah banyak banget, sudah ada beberapa tema yang bisa dipilih. Saya milih warna hijau di sini. Selanjutnya klik simpan. Nah, di sini sudah ganti tampilannya menjadi warna hijau ya, seperti yang sudah dipilih tadi. Selanjutnya langsung saja kita ke bagian tugas kelas. Nah, di sini kita bisa langsung klik buat. Lalu di sini ada banyak sekali opsi. Kita langsung saja milih ke topik. Nah, topik ini saya akan ngisi dengan semester ganjil, semisal ya, lalu ditambahkan. Nah, sudah jadi topiknya. Di sini akan terlihat oleh siswa, dan di titik 3 ini kita bisa mengganti namanya, dihapus dan bisa salin link. Kemudian selanjutnya kita ke kolom buat lagi, kita pilih opsi materi. Pada materi ini untuk judul saya pilih bab 1 semisal. Nah, untuk deskripsinya saya isi dengan materi dalam bab 1 ini apa gitu. Contohnya seperti itu. Lalu di bawah sendiri itu ada lampiran. Kita bisa melampirkan drive, YouTube, file, dan link. Nah, untuk kali ini saya mau melampirkan link YouTube yang sudah disalin tadi sebelumnya, lalu tambahkan. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu tambahkan video. Jika sudah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian bisa ditambahkan pada kolom deskripsi seperti siswa agar menyimak dengan baik materi yang telah disediakan di bawah. Selanjutnya
pada kita setting untuk semua siswa, dan topiknya itu ke semester ganjil topik yang sudah dibuat sebelumnya, lalu tinggal diposting. Maka materinya sudah masuk di topik sebelumnya tadi semester ganjil. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat pertanyaan. Dalam pertanyaan ini kalian bebas mau isi pertanyaan apa untuk siswa, seperti contohnya saya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa atur pilihan ganda atau jawaban singkat. Mungkin di sini saya mau pakai jawaban singkat, dan kita bisa melampirkan juga file-file atau link YouTube seperti tadi. Nah, untuk pengaturannya untuk semua siswa, poinnya kita bisa atur berapa, lalu kita bisa mengatur tenggatnya. Di sini saya atur untuk tanggal 12 bulan Juni 2023, dan kita bisa atur waktunya juga. Di sini saya atur waktunya jam 10. Nah, di situ topiknya kita jangan lupa masukkan ke semester ganjil. Selanjutnya bisa kita posting. Nah, jika sudah diposting, maka akan masuk pada semester ganjil atau topik tadi ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita bisa pakai opsi tugas kuis. Di sini kita bisa membuat tugas kuis. Nah, pertama-tama kita memberi judulnya kuis tentang apa. Misal di sini saya buat kuis tentang bab 1. Kita bisa memberikan petunjuk untuk mengerjakan. Nah, untuk kuisnya sendiri di sini kita pakai Google Formulir yang sudah otomatis nyambung ke Google Classroom. Nah, jadi di sini itu kita langsung saja untuk buat judulnya, yaitu contohnya kuis bab 1 tadi ya teman-teman. Untuk judul sudah, lalu selanjutnya di bagian bawahnya atau di bagian deskripsi atau petunjuk kita bisa isi dengan instruksi mengerjakan. Selanjutnya langsung saja untuk membuat soal. Di bagian ini kita isi dengan soal yang akan kita buat untuk kuis. Nah, di sini contohnya saya buat soal seperti ini. Nah, di sini untuk opsi kita bisa pilih opsi jawaban. Saya menggunakan 4 opsi untuk jawaban. Nah, bisa kita hapus. Nah, lalu selanjutnya langsung klik saja kunci jawaban. Nah, selanjutnya kita pilih jawaban yang benar seperti ini. Lalu bisa kita atur poinnya. Semisal di sini saya atur poin untuk satu nomornya itu ada 10 poin. Langsung klik selesai saja. Nah, di bagian sini kalau mau menambahkan soal lagi, kita bisa klik plus. Di bawahnya kita bisa pilih ada tambahkan gambar, ada tambah bagian, dan juga kita bisa atur untuk jawabannya. Ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, ada upload file, ada skala linear, kisi pilihan ganda, petak kotak centang, tanggal, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan pilihan ganda. Nah, lanjut ke soal kedua. Semisal kita bikin pertanyaannya seperti ini. Untuk langkah-langkahnya sama seperti nomor 1 tadi. Nah, diatur semua, lalu selanjutnya ke pertanyaan ketiga. Nah, di pertanyaan ketiga ini saya akan menggunakan jawaban singkat sebagai jawabannya. Nah, di sini kita bisa atur kunci jawaban, jawaban yang benar. Nah, lalu jangan lupa kita atur poinnya di sebelah kanan, lalu kita bisa klik selesai. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan jangan lupa di bagian wajib diisi itu kita atur dulu ya, supaya
bisa masuk jawabannya gitu. Jadi setiap nomor kita atur wajib diisi semuanya. Nah, lanjut ke bagian jawaban. Pastiin jawabannya tersimpan ya. Setelah itu ke bagian setelan, jangan lupa kita atur ke bagian poin. Untuk satu pertanyaan itu tadi ada 10 poin. Nah, untuk selanjutnya kita bisa sesuaikan tema. Jadi di sini ada bisa pilih gaya teks untuk header, pertanyaan, untuk teks kita bisa atur model tulisan dan bisa mengatur untuk ukuran dari fontnya. Di bawah gaya teks tadi kita bisa mengatur warna. Di sini ada banyak warna ya yang tersedia. Di sini saya pilih warna hijau muda untuk tema kuis kali ini. Nah, selanjutnya di sebelah sesuaikan tema tadi ada pratinjau. Di sini kita bisa pratinjau dulu soal yang akan dibagikan kepada siswa. Jadi kita bisa review terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa kembali ke tab sebelumnya. Di sini kita bisa langsung saja kirim kuisnya ke nah sebelum dikirim kita bisa atur dulu untuk kumpulkan alamat email. Terus kita ke email. Di sini kita akan setelah mengirimkan jawaban, nanti jawabannya akan masuk ke email kita. Jadi di sini kita masukkan email kita, selanjutnya bisa kirim. Oke, untuk itu kita kembali lagi ke bagian tugas tadi dari Google Classroom. Lalu kita refresh. Nah, otomatis kuis tadi itu masuk ke draft. Kita bisa lihat lagi, bisa edit tugas. Nah, otomatis kuis dari Google Form tadi itu masuk ke dalam Google Classroom. Selanjutnya kita bisa atur untuk poin, tenggat dan waktu, tanggal dan waktu ya teman-teman. Nah, jangan lupa topiknya kita masukkan dalam semester ganjil. Selanjutnya bisa langsung kita tugaskan. Oke, yang selanjutnya kita bisa ke opsi yang terakhir, yaitu di sini ada tugas. Nah, untuk tugas ini saya membuat tugas bab 1. Di sini kita bisa tuliskan petunjuknya, lalu bisa atur untuk semua siswa, poin dan tanggal dan waktu. Nah, setelah diatur semuanya, maka bisa langsung ditugaskan. Nah, baik teman-teman, jika sudah selesai seperti ini semuanya, maka tampilannya akan terlihat dalam satu topik, yaitu ada materi, ada pertanyaan, ada kuis, dan tugas akhir. Selanjutnya kita bisa lihat pada bagian menu utama di kelas. Nah, maka akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Bisa kita buka kelasnya, maka isinya akan terlihat seperti ini. Baik, mungkin segitu saja video tutorial dari saya. Kalau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Sekian dari saya, terima kasih, dadah!